Banyak banget teman-teman yang ngebuat viral konten di daerahnya, datang ada taman bunga matahari ya kan viral nih. Datang hancur semua tuh. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. The time is ticking, Sobat TCID 2025 kayaknya udah mau selesai gitu ya. Have you tried Spotify Rap atau mungkin YouTube Recap gitu ngelihat apa aja yang didengerin di setahun ke belakang gitu ya. Musisi mana yang sering kamu dengerin gitu dalam kurun waktu 12 bulan terakhir. Well, orang hasilnya beda-beda. Fitur dari recap and rap ini juga bisa dibilang sih lumayan menarik begitu kalau misalnya mau diperhatiin. Tapi kalau kita bicara soal musik, there's a shifting gitu. Ada sedikit perubahan di landscape permusikan, quote unquote begitu ya. Misalnya kalau kita balik ke era tahun 2020 ke belakang gitu, tren musik kan sempat di drive sama yang namanya Spotify dan juga YouTube begitu ya. Terus balik ke era tahun 2000-an, TV sama radio itu tuh menguasai dan sekarang ada perubahan. But di balik adanya perubahan penggiringan tren bahasa kasarnya gitu, ada satu hal yang menarik buat kita bahas begitu. Existence tentang kabar seni tradisional kita itu menjadi pertanyaan dengan adanya kemajuan teknologi begitu ya. Kalau misalnya kita ngeliat ketika dulu zaman ada di TV dan cuma radio aja gitu, seni tradisional tuh punya tempat begitu. Terus tiba-tiba geser nih ke YouTube yang algoritmanya bisa kita setir, and then muncul lagi TikTok yang kalau nggak FYP nggak bakal banyak ditonton sama banyak orang. So di episode kali ini di Suara Akademia penghujung akhir tahun 2025 kita bakal ngomongin soal kabar seni tradisional kita di balik algoritma sosial media yang makin kesini makin menarik gitu kalau bisa dibahas. And for this episode kita bakal ngobrol bareng sama Mas Muhammad Raihan Sudrajat dari Universitas Katolik Parahyangan, and we gonna discuss about it lumayan dalam gitu. So, halo Mas Raihan, apa kabar Mas? Halo Mas, sehat Mas. Alhamdulillah di penghujung tahun ini banyak ini acara ya. Jadi wah padat tapi happy sekarang nih. Oke. Agenda akhir tahun Mas, ada apa aja nih? Sama keluarga kah? Atau misalnya ada jadwal apa gitu? Iya, kebetulan nanti manggung nanti hari Kamis. Hari Kamis ini tanggal 18 di Krapela ada acara gaung dari Sound Adrenaline, jadi bareng sama teman-teman musik elektronik, terus juga akhir tahun sama keluarga ngumpul-ngumpul bareng gitu ya, tapi stop kayaknya akademik gitu ya. Jadi libur dulu, have fun dulu, kita main musik dulu sama teman-teman berjejaring berkomunitas gitu Mas. Wah, nice. Pengen nih nonton di Krapela, udah lama banget di Krapela. Nah, soalnya asik sih emang Mas. Sound sistemnya proper banget sih emang sih. Terus juga kalau misalnya ngelihat acara Sound Adrenaline kan kayaknya kalau ada Peter Bjorn and Folk gitu, ya, jadi kayak bakal seru tuh. Bener. So kita nggak usah ngomongin soal event ya, karena bakal Mas Momar bisa panjang nih kalau ngomong musik nih. Obrolannya bakal tongkrongan banget gitu. Tapi kalau kita ngomongin soal era sosial media sekarang nih Mas Raihan gitu. Kita ngomongin dari yang paling seru buat dibahas adalah lately ngomongin soal musik gitu kan. Ada pergeseran di shifting. Kalau misalnya dulu musik itu tuh di drive sama radio, terus tiba-tiba orang bisa bikin algoritmanya sendiri dan nyari sendiri dengan YouTube dan Spotify, dan sekarang TikTok itu tuh ngedrive preference orang gitu, nunjukin bahwa ini yang tren, ini yang enggak. Mas Raihan nanti gimana nih Mas dengan situasi algoritma yang sekarang dan juga kadang-kadang tuh kayak trennya geser-geser gitu Mas kalau misalnya ngeliat situasi saat ini? Betul, makasih Mas. Jadi pertama memang TikTok ini ngebuka apa yang belum pernah kita coba untuk masukin gitu ya. Yang tadinya itu nggak pernah tersentuh, kita nggak pernah lihat. Algoritma tadi itu ngebuat kita yang mungkin kita nggak pernah lihat budaya ini, kita nggak pernah dengar musik ini, kita nggak pernah lihat tarian ini. Itu sekarang semua muncul gitu. Jadi itu memberi kesempatan untuk teman-teman atau orang-orang yang mungkin belum pernah melihat sesuatu. Dan juga dari sisi pelakunya itu ngebuat mereka jadi bisa
bisa nunjukin nih karya saya, ini tarian saya, ini musik saya gitu kan. Juga ini yang tadinya di ruang tertutup seperti misalnya TV atau misalnya kelas-kelas, kurikulum formal atau kayak panggung kebudayaan, ini sekarang bisa muncul banget gitu di depan layar handphone kita, karena algoritma tadi itu bekerja dengan ada sistem gitu, dengan ada hitungan-hitungan khusus gitu kan. Jadi bisa dibayangin buat teman-teman yang tadinya cuma pengen lihat budaya kematian misalnya suku Toraja, harus ke Toraja misalnya gitu kan, atau misalnya budaya Tiwah, kematian, upacara kematian dari suku Dayak itu harus ke Kalimantan Tengah. Sekarang kita tinggal cari wordnya, langsung muncul di depan handphone kita gitu kan. Tapi tetap memang ada plus minusnya gitu kan. Tapi juga algoritma ini menurut saya juga bekerja berdasarkan tadi retensi, kayak misalnya pengulangan terus menerus gitu kan. Jadi yang budaya tadi itu kompleks atau misalnya itu jelimet kasar gitu ya, penuh dengan struktur dan lain-lain, itu dipersingkat. Oke, recap nih, misalnya recap video Tiwah Kalimantan Tengah dalam 1 menit gitu. Itu yang tadinya kita bisa melihat ini, kita menghirup ini, kita ikut dancing, kita ikut berkegiatan, itu dalam 1 menit itu di-press gitu kan. Jadi bener-bener kayak oke, ini dia yang penting menurut si content creatornya gitu kan. Tapi menurut saya sebagai pelaku ritual, misalnya buat saya ritual yang dihilangkan oleh ini itu content creator tadi nggak dimasukin dalam 1 menit recap tadi itu banyak yang penting yang hilang di situ. Nah, sehingga tadi konteks diperlukan. Jadi menurut saya memang zaman sekarang memang kita bisa melihat banyak banget ya pengaruhnya dalam ini. Kita bisa promo, kita bisa melakukan macam-macam, tapi ada tadi seperti pisau bermata dua bahasa klasiknya gitu ya, yang kita harus juga menuntut kehati-hatian, bagaimana kita harus bisa menampilkan budaya ini seperti ini dan seperti apa, tarian ini bagian ini pentingnya apa. Jadi yang kalau saya pikir dalam dibuat asal FYP kasarnya gitu kan muncul gitu. Itu bagus untuk menimbulkan ketertarikan orang untuk tertarik gitu kan. Untuk bisa budaya apa nih, mau cari lebih lanjut, cari papernya, cari videonya, datang ke lokasi. Itu bagus untuk inisiasi awal. Tapi kalau untuk kedepannya jadi salah satu landasan yang 1 menit ini begini itu untuk framing seperti itu, saya pikir itu kurang pas gitu sebenarnya. Jadi bisa kita lebih kritis lagi, kita bisa telaah lebih lanjut untuk tahu bahwa ternyata yang muncul di algoritma kita atau FYP itu adalah mungkin berdasarkan apa yang disukai orang dari highlight tadi, dari hooknya, dari clickbaitnya kasarnya gitu kan. Jadi itu muncul nih, itu penting. Sedangkan mungkin teman-teman yang mungkin nggak bisa buat konten kan, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Itu mungkin gimana ya, saya nggak bisa buat konten, saya nggak bisa bersosial media gitu kan. Itu juga kita bisa diskusi lebih lanjut nanti Mas. Oke. Gitu. So bisa dibilang gini nih Mas Raihan, artinya sebenarnya dengan adanya algoritma, sosial media yang makin maju sekarang gitu tuh, opportunity-nya makin gede dong buat memperkenalkan seni tradisional yang sebelumnya ketika medianya one way itu kan kayaknya dibatasin ya. Betul. Sekarang ini kayak bisa bikin sendiri gitu dong. Actually it's a really nice opportunity buat orang mengenalkan sebenarnya. Betul. Jadi memang orang-orang jadi lebih tahu, jadi tergugah. Misalnya, ada budaya dari satu suku ini nih, kenapa suku kita nggak buat ya? Buat lagi kayak gitu kan. Cuman saat ini semakin banyak dan ini kan terkurasi gitu. Dari jumlah likes orang, jumlah komen orang, apakah si Reels atau TikTok video ini dibagikan ke dalam story atau di repost. Nah, itu algoritma tadi tuh ternyata secara mesin tuh konten A ini banyak di repost sama orang nih, saya bakal taruh di explore lebih banyak lagi gitu kan. Nah, itu memang membuat orang bisa lebih terbus gitu si story-nya. Cuman ini menurut saya bisa juga menyempitkan lorong, artinya adalah budaya-budaya tadi yang mungkin nggak viral atau misalnya nggak terekspos itu jadi nggak kelihatan gitu kan, sehingga nanti bisa dilihat adalah keseragaman budaya tadi gitu. Jadi yang yang udah difilter oleh selera algoritma gitu. Begini naik terus sehingga yang mungkin kita belum pernah tahu itu tenggelam gitu kan. Karena memang seperti yang kita tahu bahwa cara kerja algoritma tadi, dia ngeboost apa yang viral, apa yang di-repost oleh orang, apa yang seperti ini naik dan dia terus repost sehingga banyak sekali terekspos oleh banyak orang, sehingga yang kurang terekspos gitu. Sedangkan semua budaya mungkin nilainya sama gitu ya, mereka lebih bagus begini gitu, nggak ke expose. Tapi kata Mas Muhammad tadi betul banget gitu, bahwa ini membuka kesempatan buat orang-orang mungkin untuk bisa
melihat bahwa ternyata wah saya pun bisa kalau misalnya orang buat konten seperti ini gitu kan. Cuman yang saya takutkan adalah nanti terjadinya keseragaman budaya sehingga yang nggak terekspos yang lain-lain dan hanya itu aja yang muncul begitu Mas. Ini sebenarnya menarik kalau kita ngeliat case-nya kesenian tradisional gitu. Kalau kita ngeliat 2025 pacu jalur ya yang sampai akhirnya Mark Marquez gitu. Apalagi sih banyak ya. Banyak game-game Fortnite juga ada emojinya kayak gitu. Tapi kesenian yang lain tuh kayak akhirnya kesannya pengen mereplikasi viralnya dulu supaya akhirnya dikenal nih Mas. Nah pertanyaannya adalah, is it okay sebenarnya orang ngejar viral dengan durasi yang 1 menit tapi kadang-kadang kelupaan esensinya nih. Meanwhile kalau kita ngeliat kesenian tradisional tuh biasanya kuat banget gitu, hal-hal yang sifatnya philosophical nih Mas. Terus butuh pendalaman yang lebih banyak. Cuman orang sekarang akhirnya lomba-lombanya kayak cuman yang penting kebus FYP deh gitu supaya orang tahu dulu gitu. What do you think about the situations nih Mas? Betul. Jadi ada beberapa faktor Mas Muhammad. Pertama adalah memang kita sekarang masuk ke dalam era content creator tadi gitu kan. Apalagi muncul sebagai Meta, Facebook gitu, Instagram itu ada namanya Facebook monetization gitu kan, bisa kita uangin nih konten kita gitu. Nah ini orang berlomba-lomba nih gitu. Oke, jadi banyak banget orang-orang daerah terutama gitu. Aduh nih digaji Facebook nih, digaji Meta nih gitu kan. Jadi mereka berlomba-lomba buat konten yang viral gitu. Mereka cari hooknya gitu tanpa mereka sadari gitu. Apa nih yang menarik di awal gitu. Itu ngebuat mereka jadi lebih semangat gitu karena mereka tanda kutip aduh gajian gitu kan. Tapi betul gitu. Itu nggak bisa kita jadikan sebagai salah satu tolak ukur bahwa ternyata pacu jalur contohnya gitu kan, orang tertarik nih untuk kesana untuk bisa masuk gitu kan, tapi viral mengenai itu gitu. Tapi saat keviralan tadi hilang gitu, apakah masih bisa menjadi jaminan mereka untuk bisa mengembus pariwisata contohnya tourism tadi gitu kan. Jadi menurut saya awal penting banget pertama untuk bisa memancing orang gitu. Misalnya ada gudeg murah nih cuman Rp1.000 misalnya di Jogja misalnya, wah viral banget kan, gimana sih orang datang, sehingga datang kan bukan cuman beli gudeg tadi misalnya ke yang lain dan daerah lain atau pariwisata lain bisa ngebus mereka beli kuliner lain sehingga bisa lebih masuk ke dalam tarian, musik dan lain-lain. Itu bisa. Nah itu dia, itu pintu awal menurut saya jadi yang viral tadi gitu kan. Tapi gimana caranya kalau misalnya bahasa content creator itu ngebuat call to actionnya gitu kan. Apa nih kelanjutan orang setelah viral nih? Oke, viral nih di repost sama ini, ada orang begini, ada yang begini seperti itu. Men, call to actionnya apa gitu? Apa yang bisa kita follow up dari sini? Apakah kemudian pemerintah daerah itu buat sebuah pacu jalur experience nih buat orang-orang bisa merasakan sebagai pacu jalur gitu kan dengan safety yang aman contohnya gitu kan. Apakah mereka juga pemerintah daerah itu bisa buat sebuah one stop solution for tourism, contohnya datang pacu jalur, makan, disuguhi musik, belajar musik tradisional, nari. Nah itu kan semua bisa jadi sebuah rangkaian pariwisata yang menarik gitu kan. Nah jadi saya pikir kedua adalah gimana cara ngelihat opportunity atau kesempatan atau apa yang kita bisa gali dari sini call to actionnya gitu. Karena setelah viral gitu kan, kalau misalnya kita ngomong mengenai bisnisnya dan ekonomi kedepannya gitu ya, ini bisa jadi sesuatu yang potensial untuk beberapa daerah atau hampir semua daerah di Indonesia gitu, asal kita tahu bagaimana cara mempergunakannya dan seperti apa yang kita gunakan untuk edukasi. Contohnya konten di awal tadi gitu, apakah mereka cuman untuk viral, udah selesai that's it gitu kan. Apakah viralnya ini mereka jualan gitu kan, call to actionnya apakah viralnya mereka ini mereka pengen ngebus daerah turismenya di daerah masing-masing seperti itu. Jadi memang banyak sekali yang kita bisa lihat dari sini gitu kan. Nah tapi viral aja nggak cukup menurut saya gitu. Apakah setelah viral ini ada apa nih gitu kan? Karena kalau misalnya mau viral semua orang kasar bisa viral kalau misalnya kita ngomong secara ini gitu ya. Oke, buat aja yang kontroversial, kita makan paku misalnya, kita makan tanah misalnya seperti apa gitu kan, viral nih. Cuman apa nih yang mau kita raih gitu? Karena itu baru satu step gitu, 2 step 3 step ke belakangnya itu yang mau kita ini apa gitu ke depannya gitu Mas Muhammad. It's interesting for me ketika berbicara soal viral adalah pintu masuk, karena kayaknya semua orang berlomba-lomba untuk bisa apa ya, masuk lolos dari pintu itu yang kecil banget sebenarnya pintunya kan. Betul. Tapi di pintu yang kecil itu juga ada sebuah fakta yang nggak bisa kita deny, bahwa persaingan buat lolos dari pintu itu kan sebenarnya jadi makin borderless ya, karena Internet of Things ngebuat orang tuh
semuanya dianggap sama, budaya semua dianggap sama nih gitu. Orientasinya pada tren. Justru malah bisa dibilang kebudayaan lokalnya Indonesia yang dipunyai gitu ya, itu bersaing dengan budaya pop dari barat dan juga budaya tradisional dari barat nih Mas. Betul. Buat saya kan challenge-nya gede banget gitu. Ya. Kalau kita berbicara soal komunitas seni tradisional di Indonesia nih, apa kesulitan apa nih Mas yang kayaknya bakal dihadapin ketika kita tuh pengen lomba-lombaan viral nih? Meskipun there are some success stories ya, kalau kita ngelihat kayak ya tadi satu pacu jalur gitu kalau di 2025 ya kan. Apa yang terjadi di masyarakat, I don't know it's a traditional or not, tapi kayaknya ngeroots ke budaya masyarakat lokal kayak sound horek diomongin banyak orang gitu. Yeah. I mean, well, pro kontra soal hal itu, tapi akhirnya globally orang ngomongin hal itu. What do you think about this? The challenge dari seniman tradisional nih untuk bisa bersaing di situ. Betul. Jadi ini menarik, saya sudah melakukan banyak diskusi buat teman-teman seniman musik tradisional, termasuk saya juga gitu kan, bukan cuma seniman musik, tapi seniman tari, seniman macam-macam yang berkutat dalam ranah musik tradisi atau tradisi gitu. Tantangannya menurut saya pertama adalah tekanan untuk selalu relevan secara algoritmik gitu. Jadi buat mereka nih aduh susah nih gitu. Saya pengen nunjukin bahwa seni musik begini, musik dari ini gitu kan. Ini yang mereka pikir karena mereka dalam berada tekanan nih. Pertama, kalau mereka misalnya nggak hadir dalam ruang digital gitu, mereka dianggap tertinggal. Aduh nggak up to date nih, nggak ikut zaman nih, kayak nggak stay in tune sama pergerakan tahun 2025 nih gitu kan, yang tadi yang musiknya begini, aduh supaya asik gimana, tambah horek gitu kan, jadi lebih masuk gitu kan. Oke, nah itu dia. Sedangkan kalau mereka terlalu blend in, terlalu menyesuaikan diri, saya pikir gitu ya, mereka juga beresiko kehilangan ritme, nilai, makna, roh tradisi tadi, praktiknya sendiri. Jadi ini yang harus kita coba lihat gitu dari seni musik tradisional, terutama dalam kaca pandang seniman gitu ya. Jadi di sini saya nggak bilang mengenai asli original versus modern gitu, enggak. Cuman intinya siapa nih yang ngontrol narasinya, siapa nih yang bisa ngatur sehingga ini jadi alat penentu arah kebudayaan ke depan gitu. Jadi untuk teman-teman ini kita perlu mungkin adanya kayak misalnya penyuluhan, workshop seniman musik tradisional untuk buat konten misalnya ke depan. Saya pikir sudah beberapa dilakukan oleh teman-teman gitu kan, sehingga mereka juga melek gitu kan. Dan saya pikir saya juga mengacungi jempol gitu untuk teman-teman seniman atau musisi atau tari, karena zaman sekarang kasarnya gitu ya, semua orang harus bisa membuat konten gitu kan. Semua dikontenin, dari mereka bangun pagi, halo bro siap-siap nih untuk manggung di acara begini, ini alat-alat musik saya gitu kan. Orang kan tertarik mengenai storytelling frame gitu kan, mereka juga tertarik mengenai cerita dan lain-lain. Tapi sayangnya nggak semua orang bisa seperti itu gitu. Mereka nggak ngerti cara untuk ngedit video, apa itu CapCut, gimana cara pakai clip on microphone sehingga suara jelas. Jadi kadang-kadang teman-teman sudah buat gitu dari seniman musik tradisional, cuman suaranya mendem, videonya gelap gitu kan, kersek-kersek. Dan saya pikir juga itu bukan masalah mereka gitu. Dan itu dia yang saya pikir perlu di boost dari teman-teman. Jadi pertama adalah bagaimana mereka mungkin bisa adaptasi, menyesuaikan diri dengan membuat konten. Kedua juga kalau misalnya mereka nggak bisa buat konten, misalnya bisa hire teman-teman konten kreator untuk ngebuatin konten mereka gitu kan. Jadi perlu adaptasi memang Mas untuk teman-teman seniman musik tradisional gitu atau seni tradisional untuk bisa keep up gitu kan. Cuman tetap jangan sampai terlalu keep up dan jadi keasikan konten juga gitu kan, sehingga gimana nih yang mau kita bawa, seperti apa arahnya. Jadi itu penting banget buat teman-teman tahu, punya skema sendiri, punya roadmap ke depan gitu kan. Apakah mau konten ini mau viral aja ya kan, seperti kita tadi obrolan, apakah konten ini untuk viral, apakah konten ini untuk mempromosikan sanggarnya mereka atau bandnya mereka, apakah konten ini untuk cari uang. Kasarnya kan beda banget nih, semua orang di saat konten itu purpose di awal tuh udah beda banget. Saya konten bikin viral, oke, buatlah konten-konten yang viral gitu kan. Saya konten ingin mempromosikan sanggar saya sehingga teman-teman bisa daftar, oke, kalau gitu buatlah konten edukatif kasarnya gitu kan. Saya pengen buat konten, ya udah pengen buat konten aja, udah nggak usah dikonsep posting random aja gitu kan, atau meme dan sebagainya. Jadi purpose di awal tuh untuk teman-teman misal untuk konten itu sudah harus jelas gitu, sehingga
arah ke depan bisa lebih baik, dan saya pikir harapannya untuk seniman komunitas seni tradisional itu bisa adaptatif untuk kedepannya dan bisa melihat bahwa ini adalah sebuah peluang bukan ancaman untuk teman-teman ke depan gitu Mas. Adaptasi ke platform one thing nih Mas, tapi adaptasi Betul. yang lain yang sepertinya lumayan jadi perdebatan dan sering banget muncul di diskusi adalah soal packaging seni tradisional Indonesia yang buat beberapa anak muda kayaknya boring gitu. Betul. Kan, kayak kuno banget nih gitu. Kadang kayak mendengar, let's say gini, kalau dengar kata gamelan tuh nggak ada excitementnya gitu, tapi ketika akhirnya dimasukin ke lagu, kita step back dikit ketika shout out buat Weird Genius yang masukin gamelan ke hati gitu ya. Orang dengerin banget gitu. Oh, ada gamelan bisa dimasukin. Tapi when gamelan itself gitu, standing for gamelannya sendiri, orang jadi nggak tertarik nih. Nah, adaptasi dan juga packaging ini nih Mas. Oke, jadi itu dia. Kebagi dua kubu antara orang yang memperbolehkan untuk kolaborasi dengan musik modern dengan yang enggak gitu kan. Jadi ini mungkin salah satu penghambatnya. Jadi anak-anak muda yang ingin berimprovisasi digabungin dengan EDM contohnya musik gamelan seperti ini kayak ragu-ragu gitu karena senior bilang jangan, itu sakral, ini nggak boleh, ini punya pakem. Nah jadi itu ngebuat ini gitu kan. Tapi kita sudah melihat banyak contohnya apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman musisi senior dan juga modern sekarang. Contohnya ada Mas Dewa Bujana, beliau juga mengkolaborasikan musik gamelan dari Bali dengan musik jazz dan fusionnya. Itu kan menarik banget gitu. Jadi ada warna baru, bukan cuma jazz aja, tapi ethnic jazz atau jazz ethnic kontemporer juga di blend banget, itu jadi kaya banget gitu. Frekuensi yang tadi kita nggak pernah dengar dalam gamelan, dalam musik jazz itu ngisi ruang-ruang kosong dalam musik jazz. Misalnya musik jazz dipengaruhi oleh drum, bass, kontrabas, gitar atau gitar akustik misalnya hollow body gitu ya. Ini frekuensi gamelan tuh ngisi banget gitu dalam musik jazz yang saya pikir wow, ini sesuatu yang kalau kita nggak bereksperimen gitu, kasar Hari Rusli, kasar kalau kita lihat ke belakang itu Guru Soekarno Putra nggak bereksperimen dengan musik-musiknya itu sekarang wah kayaknya nggak akan membuka berbagai macam kolaborasi ke depan gitu kan. Jadi itu nomor 2. Terus yang ketiga adalah gimana caranya kita bisa ngebuat ini bisa viral, ke pertanyaan Mas Muhammad yang tadi gitu kan. Anggaplah contoh kita ambil ada namanya Huntrix gitu kan, ada yang terkenal banget itu, ada yang We're Going Up Golden lagunya gitu kan. Itu kalau kita lihat secara drum beatnya itu tribal dari Afrika gitu. Dimasukin dalam kick EDM, jadinya itu seperti kayak shuffling beat kayak musik Afrika gitu kan. Kalau kita terjemahkan dalam gendang, dalam beberapa frame drum dari Afrika tuh kayak ini tribal Afrika banget gitu kan. Jadi kan pengaruh musik tradisional dalam budaya bukan berarti kita harus gamelan nih, bawa gamelannya, bisa juga kita bawa gamelan, cuman patternnya, scale-nya gamelan gitu kan, cara mukulnya, cara untuk itu kan bisa kita adaptasi dalam musik modern. Contohnya nih gamelan dalam gitar gitu kan, teng 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 dalam petikan gitar akustik misalnya, itu kan bisa banget gitu. Jadi mungkin teman-teman kayak untuk dalam musik tradisional kayak kasarnya harus bener-bener kayak harfiah bawa alat musik tradisional berat gitu kan. Cuman banyak banget yang kita bisa bahas dari sini. Nah itu pentingnya kita punya musik producer contohnya seperti itu. Jadi penghambatnya mungkin adalah salah satunya seperti disampaikan oleh Mas Muhammad tadi, bahwa mungkin lack of innovation atau lack of improvisation. Cuman saya pikir dengan contoh-contoh yang sudah dilakukan dalam yang beberapa yang kita dilakukan di belakang, artis-artis itu sudah bukti dari kesuksesan gitu. Cuman sekarang gimana caranya menjaga si baranya ini tetap hangat gitu. Nah dibutuhkan peran dari pemerintah juga, pelaku seni yang lain, sehingga yang saya tidak inginkan adalah musik tradisional jadi tempelan. Nah, gitu. iya. Oke, musik rock nih gitu kan, dibuat jadi musik etnik, pakein gamelan aja dah, ting 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 ting. Oke, beres nih. Oke, etnik nih, ye gitu kan, musik tradisional. Nah, itu bukan seperti itu. Cuman kita harus ngerti filosofinya. Kita harus gali seperti apa sih filosofi Saron sama Bonang kasar gitu. Apa sih filosofi gong, gandang, ahung di Kalimantan Tengah, kenapa harus dimainkan dalam musik kematian? Apa jadinya kalau kita saya gabungin dalam musik EDM ya gitu kan. Jadi jangan cuman kita campurin deh musik kecapi suling nih sama dangdut, jadi sama EDM, tung tak tung tung, cuman kita nggak tahu artinya, nah jangan sampai situ gitu. Jadi kita harus dalam
sampai level pemahaman bahwa musik tradisional jangan sampai menjadi tempelan untuk musik modern dan kontemporer gitu. Cuman jadilah kita ngerti filosofinya, tapi untuk itu kan saya pikir saya paham juga mungkin berat, nggak semua orang bisa masuk ke daerah-daerah dan nggak bisa langsung riset gitu. Pentingnya kita berkolaborasi di sini sama seniman musik tradisional, produser musik modern, dan beberapa mixing sound engineer, dan juga beberapa ada vocal arrangement, itu perlu ngobrol gitu. Jadi nggak terkotak-kotak kan ini orang tradisional, ini anak-anak pop, ini anak-anak indie rock, ini anak-anak shoegaze, ini misalnya, jadi kita nggak ketemu di situ gitu. Jadi perannya kolaborasi itu di situ, sehingga saat mereka post konten mereka di Instagram, TikTok, collaboration post bisa ngeboost lagi. Ini yang kita harapkan ke depan gitu Mas. Jadi nggak hanya sendiri-sendiri, tapi koridor jelas yang kita harapkan juga bisa lebih banyak menghasilkan untuk teman-teman ke depan, seperti itu Mas. Seru sih kalau bahas ini. Artinya kalau misalnya kita ngomongin soal potensi untuk bisa membuat ini jadi lebih kelihatan di mata dunia, kelihatan sih udah sebenarnya gitu kan. Betul. Lebih diboost lagi nih gitu. I mean like there are more viral content like Pacu Jalur yang memang berangkatnya dari budaya lokal kita, dan akhirnya orang datang ke sini dan kita bisa mengenalkannya jadi lebih luas begitu. Tuh butuh upaya kolektif yang nggak cuma dari senimannya aja dong Mas Rehan. Karena kan selama ini kan selalu kayak dititik beratan ke senimannya aja. Giliran viral baru tuh yang pejabat-pejabat nongol tuh, artis-artis nongol tuh di situ, baru kayak gitu. Sebenarnya peran dari mereka juga dibutuhin dong ya di sini buat ngenalin ini dan akhirnya jadi lebih naik dong ya. Betul, jadi memang nggak dipungkiri yang sudah lama memang memperkenalkan budaya ini kan memang adalah pemerintah sendiri gitu, turun temurun dari zaman pemerintahan A, B, C gitu. Contohnya waktu umur saya 17 tahun saya diundang oleh pemerintah Belgia, misalnya kedutaan Indonesia di Belgia, untuk memainkan musik kecapi suling gitu. Itu kan sebuah upaya pemerintah untuk mengenalkan Indonesia di mata dunia gitu kan. Mereka mengambil langsung orang dari Indonesia untuk memainkan kecapi suling di Eropa. Itu kan salah satu bentuk untuk nih memperkenalkan gitu. Cuman konteksnya kan memang konteks musik tradisional. Cuman memang nggak dipungkiri kalau misalnya dari pemerintah, mungkin saya nggak diundang ke sana gitu kan. Mungkin saya nggak diketahui gitu. Mungkin saya nggak pernah jadi tahu bahwa ternyata musik Indonesia ini begini, dan orang Eropa pun mungkin nggak pernah tahu musik Sunda itu begini. Jadi memang nggak dipungkiri perlu kerjasama yang apik gitu kan, antara pelaku seni budaya, seniman, educator, akademisi, pemerintah, juga beberapa koridor lain untuk bisa ngebuat ini semakin kuat. Karena mati-matian kita pun berusaha gitu kan, bisa aja sebenarnya gitu kan, cuman impactnya akan lebih efektif saat pemerintah ini ikut andil, juga beberapa pemerintah daerah juga ikut bisa ngeboost ini gitu kan. Karena harapannya orang tahu, tertarik musik ini, datang ke daerah dan ngeboost mengenai pariwisata di tempat setempat tadi gitu kan. Itu yang kita harapkan, sehingga mereka bisa lebih hidup dan musiknya lestari, budaya lestari, tradisi jalan gitu. Itu jadi memang saya pikir perlu peran pihak-pihak lain Mas. Nggak cuma seniman aja mati-matian buat konten, cuman apa nih yang kita bisa capai, call to actionnya kalau saya pikir ke depan yang kita perlu apain ya gitu, mau diapain ya gitu kan. Karena it's viral is one thing gitu kan, cuman dengan keviralan ini mau ngapain gitu kan. Banyak banget teman-teman yang ngebuat viral konten di daerahnya, datang ada taman bunga matahari ya kan, viral nih, datang hancur semua tuh ya kan. Nah itu dia tuh, follow upnya gimana gitu. Ada sebuah bukit negeri di atas awan, orang viral nih hiking, buat story, pendaki datang semua, ternyata nggak sesuai yang diharapkan, diejek-ejek, buang sampah. Ini kan nggak sesuai kita harapkan gitu Mas. Sustainable-nya mana, berkelanjutannya mana. Bukan cuma viral gampang banget kita buat strategi yang bener-bener nyeleneh, jadi cuman apa, mau ngapain gitu Mas. It needs follow up, it needs support yang benar-benar kolektif begitu ya, dan juga being relevant dan tahu dasarannya pembuatan konten. Kayaknya itu bisa ngebuat seni tradisional jadi lebih advance gitu, buat perkara brandingan quote unquote, pengenalan, juga akhirnya jadi lebih sustain secara digital presence-nya, kurang lebih kayak gitu ya. That's it Mas, betul Mas. Wah penting banget tuh. Oke. Well, kita udah mau di ujung obrolan nih Mas Raihan. Kita emang udah tahu gitu bahwa sebenarnya kita nggak bisa menolak kehadiran TikTok ini tuh sebagai reference banyak orang untuk mencari konten, dan
fakta yang lain adalah seni tradisional tuh perlu kita lestarikan nih gitu. Jadi butuh cari middle groundnya supaya akhirnya seni tradisional kejaga dan bisa dinikmati sama banyak orang juga. Udah kita bahas lumayan panjang. Ada lagi nggak nih Mas yang mungkin kelewat belum disampaikan soal fenomena ini dan pengen disampaikan sama Mas Raihan nih? Mungkin ini ya strategi konkret ke depan ya buat teman-teman mungkin. Jadi kalau misalnya teman-teman itu tertarik mengenai harus gimana ya gitu kan ke depan agar si seni musik tradisional ini bukan cuma dilihat tapi dihargai, dipelajari, dan juga saya pikir akan bersyukur kalau dilestarikan gitu kan, karena untuk dilestarikan kita nggak muluk-muluk, mungkin nggak semua orang tertarik gitu Mas ya. Jadi pertama mungkin kita kalau saya sarankan pertama perlu adanya pendekatan berlapis. Jadi bukan cuma Faral sebagai pintu masuk, tapi juga ditopang oleh arsip budaya, arsip digital, oleh expertnya, ahlinya, pertunjukan langsung gitu kan, sama ada ruang belajar komunitas. Ini penting banget karena saat saya ke daerah-daerah, semua orang mungkin punya gedung serbaguna kan di kampung-kampung gitu kan, kayak diadakan oleh untuk acara ritual, keagamaan. Nah itu bisa kita pakai untuk jadi ruang belajar komunitas gitu. Itu yang penting gitu. Jadi saat ini Faral gitu, kita udah siap nih di kampung Pacu Jalur nih ada arsip-arsip Pacu Jalur ternyata dari tahun 800 misalnya kasarnya 1800 itu udah jalan nih. Nah ini kan sebuah perjalanan menarik gitu kan. Terus ada pertunjukan langsung yang udah kita tahu dan ruang belajar gimana caranya kita misalnya ingin ngebuat Pacu Jalur seperti ini di daerah-daerah lain gitu kan. Terus kedua juga saya pikir ada perlu kurasi berbasis konteks. Jadi bukan cuman algoritma aja, cuman gimana caranya kita oleh kreator, oleh content creator, oleh media, juga sama lembaga kebudayaan untuk tahu nih, oke, seperti itu tadi. Jadi ada mungkin generasi-generasi yang oke, ini sakral nih misalnya kan, kita mungkin nggak boleh nih kita pakai yang boleh dipakai ini aja. Ini kan perlu pendapat dan pengamat para ahli gitu kan, karena yang muda-muda pengennya wah ini eksotis nih, menarik nih, bisa buat hook viral nih. Oke, viral begitu viral ternyata wah ini nggak boleh, ini sebuah ini bla 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 seperti itu. Jadi perlu ada diskusi dengan komunitas dan lain-lain sih gitu. Terus juga saya pikir jangan sampai yang ketiga adalah supaya pelaku musik tradisional ini jangan sampai mereka cuma sekedar objek konten gitu kan. Oke, menarik banget nih objek konten begini, cuman jadi subjek yang menentukan gimana budaya mereka direpresentasikan gitu, seperti itu. Jadi gimana caranya mereka itu bisa ngebuat jadi sebuah icon, kasarnya icon, misalnya icon gamelan di bagian sini. Jadi bukan cuma sebagai objek datang viral tapi enggak gitu. Cuman mereka juga jadi sebuah pelakunya, mereka ngajarin budaya seperti ini, mereka memberi workshop dan lain, sehingga mereka bisa lebih lestari. Dan karena seni musik tradisional, seniman gitu kan dianggapnya wah tanda kutip miskin gitu kan. Kita udah tahu banget seperti ini gitu kan. Oh, oke, mereka seniman nih, mereka nggak punya kerja tetap nih, mereka bener-bener random nih, bangun jam 3 pagi nih gitu. Inspirasinya datang dari kopi kasarnya gitu kan. Jadi ini yang memang ada seperti itu. Cuman saya pikir banyak banget yang juga sudah teratur, punya sistem yang bagus dan seperti apa. Dan terakhir keempat tadi yang kita udah diskusikan, yaitu peran negara dan institusi pendidikan untuk menjembatani dunia digital tadi dengan pembelajaran yang lebih mendalam dan berkelanjutan gitu Mas. Jadi viral is one thing, kita udah bahas tadi, cuman gimana kita bisa ngebuat ini lebih ke generasi-generasi, karena kan ini 2025 nih, mungkin 2045 udah completely different gitu. Viral tuh orang cuman viral beres gitu kan. Orang bisa ngapain gitu kan, mungkin bisa ngeboost dengan bayaran dan seperti apa. Cuman tadi gitu, gimana cara ngebuat ini kelanjutan dalam generasi kita ke depan, anak-anak kita, generasi kita ke depannya. Ini yang perlu kita pikirin baik-baik gitu ke depannya, karena ini udah luar biasa banget dengan AI gitu kan, dengan adanya zaman seperti ini. Kita juga 10 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan deh, ini pesat sekali gitu kan. Dan pintu pertahanan tadi saya pikir ada tradisi gitu, di luar dari teknologi, budaya, seperti apa yang masuk ke Indonesia. Cuman saat kita itu tahu seperti apa pakemnya, kita punya arsipnya, kita punya metodenya, kita tahu ngerti harus seperti apa, itu yang akan sangat menyelamatkan kita ke depan, sehingga kita nggak hilang arah. Ibaratnya kompas gitu Mas, kita juga tahu seperti apa, tapi saat itu sudah hilang, kita benar-benar menyerap semua yang kita nggak punya seperti apa, dan orang-orang tua sudah pada meninggal, selesai di situ. Gitu. Dan jadilah sebuah budaya baru, tatanan baru yang saya pikir nggak jadi soal juga, it's okay gitu, karena dinamiskan budaya gitu kan. Tapi akan alangkah baiknya saat kita tahu
seperti apa dulu musik ini, seperti apa makanan tradisional ini. Belum kita kenal MSG, belum kita mengenal penyedap makanan. Dulu itu ternyata pakai daun ini dalam masyarakat Dayak, bla bla. Itu yang kita jadiin pakem di situ, sehingga untuk melihat masa depan kita melakukan masa lalu gitu, memakai masa lalu. Itu yang saya pikir. Jadi masa lalu bukan sesuatu yang usang, kampung, enggak. Itu jadi sebuah tatanan dasar untuk melihat masa depan gitu. Dan saat dua hal dikombinasikan itu kita bisa bertahan dalam zaman apapun gitu, Mas. Itu makanya tadi Mas Rehan sempat mention pentingnya quote unquote bank data gitu, kayak apa sih, kayak ada rak yang bagus gitu buat nyatet kayak dulu pernah ada ini paling nggak bisa buat track back gitu ya Mas Rehan ya. Betul, arsip kita saat kita melihat ke belakang gitu kan. Makanya saya selalu salut sama teman-teman saya yang terutama orang-orang tua yang melakukan clipping, Mas. Belum zaman screenshot atau belum zaman apa sekarang, dari koran, dari majalah dipotong, dilaminating, ditaruh di album kalender. Jadi saat tahun 70 ya. Oke, sebentar saya kerak tahun 70. Bulan apa? Bulan Mei. Hari apa? Minggu keberapa? Dicari, ada semua. Itu kan luar biasa, Mas. Kita belum, kalau misalnya kita sekarang belum tahu ada Doraemon bisa kembali ke masa lalu gitu ya, itu jadi sebuah untuk bisa ngelihat masa lalu gitu dari situ. Dan ternyata yang kita akan lakukan tahun 2006 ini pernah dilakukan tahun 70 misal di Indonesia, di daerah Jombang kasar gitu kan. Itu oh ternyata jangan ambil seperti ini nih karena di Jombang pernah dulu seperti ini, nanti begini. Nah itu kan jadi sebuah ternyata bahaya karena dulu pernah mencatat, sama seperti dulu tsunami contohnya di Aceh terjadi gitu. Ternyata dulu pernah diprediksi oleh geologis akan berulang nih gitu kan, diperingatkan. Nah, itu kan dalam segi ranah akademis dari geologis itu kan penting banget untuk melihat masa depan gitu. Jadi saya pikir saat kita punya bank arsip data yang tadi Mas sampaikan, juga punya semua yang kita lihat untuk di masa lalu tadi, kita akan sangat kuat untuk melihat masa depan. Dan harapannya seni musik tradisional itu bisa bertahan dan terus berkembang tanpa harus mengaburkan yang masa lalu tadi gitu, Mas. Oke, so it's a really nice discussions by the way Mas Raihan. Kita pengen ngobrol lebih panjang lagi sebenarnya. Durasi ya, kita dimarahin produser ntar. Anyway, thank you so much Mas Raihan for the time buat ngobrol kali ini. It's such an honor. Sama-sama Mas. Thank you so much buat tim TCID juga. Thank you so much. And it's a wrap for this episode Sobat TCID. Dan ini adalah episode terakhir untuk di tahun 2025. Kita bakal rolling lagi di tahun 2026. Hopefully di minggu kedua sudah ada episode baru gitu ya. Have a nice long weekend. Happy New Year juga Sobat TCID. I'll see you next year. Have a nice day and assalamualaikum. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.